Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 7 Maret 2023, hari biasa dalam pekan kedua Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 23, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita dengar hari ini berbicara tentang kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menyuarakan kebenaran tentang ketidakbenaran. Namun Yesus mengakui jabatan mereka sebagai pengajar hukum, sebagai guru-guru masyarakat dan penafsir hukum. Hukum Musa sendiri menjadi hukum politis yang berlaku dalam bangsa mereka, dan merekalah yang menjadi hakim-hakimnya atau yang bertugas sebagai hakim di pengadilan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melihat bahwa jabatan yang mulia itu diselewengkan. Sadarilah bahwa banyak kedudukan yang baik justru diisi oleh orang-orang jahat. Bila keadaannya sudah menjadi seperti ini, orang-orang ini tidak akan dihormati lagi dengan kedudukannya itu, karena kedudukan itu telah dicemari oleh mereka. Cara hidup mereka yang duduk di kursi Musa itu telah begitu merosotnya, sehingga kini tibalah saatnya bagi sang Nabi Agung, seorang nabi seperti Musa, untuk membangun kursi yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jabatan dan kekuasaan yang baik dan berguna tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena ada kalanya memang jabatan dan kekuasaan tersebut jatuh ke tangan orang-orang fasik yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh menurunkan kursi Musa, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kini telah menguasainya. Lebih baik kita biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Kristus menyimpulkan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu selama mereka masih menduduki kursi Musa, yakni selama mereka bertugas membacakan dan memberitakan hukum yang diberikan oleh Musa. Sekarang Yesus mengajak orang banyak itu untuk memanfaatkan bantuan yang mereka berikan untuk memahami kitab suci dan menjalankan apa yang diajarkan.
Selama pemahaman mereka menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh kitab suci dan tidak menyesatkan, membuatnya semakin jelas dan tidak membatalkan perintah Allah, sejauh itu pula perkataan mereka harus diperhatikan dan ditaati, tetapi harus dengan penuh kewaspadaan dan kebijaksanaan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus ingin mencegah orang berpikiran bahwa dengan menyalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ia seolah-olah bermaksud merendahkan hukum Musa dan menjauhkan orang dari hukum Taurat. Tidak, ia menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikanlah dalam mengkritik pejabat dan jabatannya. Kita harus bijak supaya tidak menyalahkan pelayanan, karena yang bersalah adalah pelayannya dan bukan pelayanan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang lebih dulu membiarkan diri dipimpin oleh Allah, baru kemudian memimpin orang lain. Guru yang benar pun demikian. Lebih dari sekedar tahu kebenaran sebagai pengetahuan, guru harus lebih dulu tahu kebenaran sebagai pengalaman dan penghayatan nyata. Maka dari itu kata guru dalam bahasa Jawa dikiroto boso menjadi digugu lan ditiru. Maksudnya dituruti dan diteladani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk dapat mengikuti jejak-Mu, sehingga apa yang menjadi firman-Mu, kujadikan juga sarana untuk meluruskan apa yang aku pikirkan dan lakukan, supaya semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.